40 juta saja, Bu. Jadi karena CSR itu inline dengan penjualan, jadi kita hanya kontribusi 340 juta rupiah saja. Tapi kalau sesuai rencana Pak, kita punya infrastruktur yang lengkap segala macam, kita juga bisa memberikan tadi dana CSR yang cukup besar, hampir 400 miliar. Oke, next. Nah, Bapak-bapak, Bupati dan Bapak-bapak yang hadir, Bapak jangan hanya melihat fiskalnya Pak. Fiskalnya hanya 0,7 triliun, kecil. Tadi Bapak bisa lihat multiplier efeknya, karena saya terbuka harga kami ini $25 aja Pak. Itu hampir $10 itu berputar di Aceh Pak. Jadi kalau dikalikan 100 juta cadangan kami, itu berarti ada 1 miliar US dollar. Itu sekitar 16 triliun yang bisa berputar di sini. Tinggal bagaimana nanti kebijakan pemerintah wakil oleh Bapak Bupati untuk menggrab, untuk bisa mendapatkan spending kita yang 16 triliun itu sebisa mungkin banyak berputar di sini, bukan berputar di Jakarta. Nah, itu tantangan ya antara kami dan pemerintah untuk membungkusnya sehingga akan men-trigger pertukaran ekonomi di Aceh. Next. Meskipun masih 128.000 penjualan kami, tapi paling tidak kami menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal. Hampir semua vendor kita vendor lokal. Kemudian mengenerate kecil-kecil warung yang mungkin masih sederhana. Kami membantu pesantren itu masih. Tapi ibarat anak yang baru tumbuh Pak, apapun yang diberikan anak kepada bapak yaitu pemerintah itu suatu kebaikan yang proporsional. Mampunya kami masih tumbuh segini ya kami tetap memberikan kontribusi yang real kepada pemerintah. Oke. Nah, ini yang tadi saya tangkap ya dari aspirasi yang Pak Bupati sampaikan. Kami juga pengen kayak ini Pak. Kami juga pengen tumbuh. Kami juga ingin dibanggakan lah sama Aceh Barat. Jadi kami juga pengen kayak MIFA. Kalau MIFA aja bisa 10 juta ton ya kami pengen juga, dan kita secara isi mampu kita sama batu bara. Bahkan lebih dekat saya dibanding MIFA yang ketua. Kami juga pengen ekspor. Sama. Kami sama-sama pengusaha pasti punya tujuan yang sama. Nah, bagaimana ini kami bisa seperti MIFA, AJB juga bisa seperti MIFA. Next. Nah, izin Bapak, saya kebetulan ada background geologi di pertambangan. Izin saya untuk menyampaikan kepada Pak Bupati dan anggota Dewan, ini fakta yang Bapak nggak bisa hindari. Pertama, batu bara kita mudah. Bapak mau bagaimanapun bikin kebijakan, kita ini diberikan Tuhan Allah SWT. Batu baranya mudah. Jadi kalau di pasar batu bara ini, batu bara kita paling murah Pak, indeks kol 5, paling bawah. Jadi ya profitnya masih kecil. Ini fakta, maksudnya apapun nanti semangat Pak Bupati maupun anggota Dewan ya, untuk mendorong kami tumbuh, tapi tetap given Tuhan memberikan Aceh Barat itu batu bara muda. Itu satu. Yang kedua Pak, nggak banyak. Saya panjang sebagai geologis. Di Aceh Barat ini hanya ada 1 miliar ton saja. Kami AJB, MIFA, Nirmala, itu kalau di total itu hanya 1 miliar ton. Jadi apapun kebijakan Bapak yang berharap dari pemasukan usaha pertambangan hanya bersandar kepada 1 miliar ton saja. Bapak bisa lihat di sini, ini beberapa karakter batubara kita, rendah, SCI 5. Dan yang Bapak lihat lagi, Aceh ini zona tektonik yang aktif sekali. Ada ancaman gempa, ancaman tsunami. Jadi jangan Bapak anggap bahwa investor taruh uang itu nggak ngitung tsunami, ngitung semuanya. Karena lebih bagus investor bangun hotel gitu di Jakarta atau di Kalimantan yang stabil dibanding ke pelabuhan Aceh. Mikirnya pasti 10 kali. Dan ini fakta, bukan saya menakut-nakut ini. Next. Nah ini bapak-bapak yang belum tahu,
inilah tahapan-tahapan pengusaha tambang sampai pada titik bisa menjual. Bapak jangan lihat eksplorasi ini sesuatu yang sederhana. Eksplorasi itu zone. Jadi kalau kita sudah ngebor kemudian nggak ada isinya, itu 100% total loss. Nggak ada next. Ini saya sampaikan di sini bahwa eksplorasi yang kami lakukan 10 tahun yang lalu, di 2013 kami ngebor segala macam, Pak. Itu karena sepenuh hatinya kami sebagai pengusaha ingin memberikan kontribusi buat kita. Kita spend uang cukup signifikan dan alhamdulillah kita menemukan cadangan. Tapi kalau nggak menemukan cadangan ini pasti udah loss. Kemudian tentunya kami akan dihadapkan oleh investasi capital expenditure berupa capex, penyiapan lahan, beli lahan, dan termasuk modal kerja. Nah ini bisnis prosesnya Bapak dan Ibu. Jadi dari tambang ini per hari ini kita akan angkut ke stockpile, kemudian kita sizing lebih kecil sesuai permintaan pasar, baru kita kirim apakah ke PLTU atau ke pelabuhan. Ini untuk ekspor. Ya. Inilah sebenarnya bisnis proses usaha tambangan yang sangat sederhana. Pengolahannya itu hanya pakai crusher menjadi size yang lebih kecil. Next. Nah ini Pak. Jadi saya ingin forum ini akan lebih fokus kepada penyediaan infrastruktur, bahwa infrastruktur itu kata kunci buat keberhasilan kami. Karena usaha tambang ini sifatnya logistik bisnis Pak. Semakin dekat rantai pasokan arus barang itu semakin punya margin yang cukup. Dan Aceh Barat itu menangnya dibanding Kalimantan, Padang, kita hanya 10-15 kilo. Jadi logistik cost-nya itu cukup bagus untuk menekan biaya kita. Tapi kembali lagi, karena ini ada tsunami, ada potensi gempa, berarti investasi pelabuhannya nggak bisa seperti di Sungai Danau Kalimantan, di Sebambang yang cuma pakai kayu aja bisa ngapalin, nggak bisa. Ini minimal menurut saya sekitar 600 miliar kita harus bikin pelabuhan. Next. Nah, pada hari ini Pak, ini yang menjadi fokus isu kami yang ingin kami dapatkan solusi dari Pak Bupati dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Di mana kami ingin seperti NIFA Pak, kami ingin punya jalan khusus sendiri yang kami planning sepanjang 22 km Pak. Itu kami konsorsium Pak bertiga ini. Kami butuh investor Pak Dasil sebagai PSU. Kemudian jalan yang kita mau bangun ini Pak melibatkan tambangnya AJP, IP, kemudian ke pelabuhan. Nah, sementara ini saya sangat menyadari bahwa ini semuanya memerlukan waktu Pak. Bapak bisa lihat di sini perkiraan kita sekitar 3 tahun Pak, antara jalan khusus sama pelabuhan itu 3 tahun. Sehingga nggak mungkin Pak kami hanya menunggu 3 tahun untuk selesainya infrastruktur yang kita harapkan. Jadi kami mencoba izin Pak di forum ini untuk dapat sementara waktu selama pembangunan jalan khusus ini, kami akan melewati jalur, melewati Korem, Stain, dan kemudian ke desa PCU. Itu usulan kami seperti itu. Next. Nah ini adalah rute jalan yang kita tempuh hari ini untuk mendeliver batubara kita ke PLTU. Bapak bisa lihat AJP berbeda 10 kilo dengan kami, AJP 34 kilo, kami 24 kilo. Ini kita melewati hampir 18 desa Pak, yang kita harus temui satu persatu aspirasinya apa agar kami ini dapat beroperasi. Dan semua yang kami jalankan tentunya sesuai ketentuan, kita berlandaskan kepada undang-undang yang memperbolehkan usaha tambang itu memanfaatkan jalan khusus secara temporer itu diizinkan. Kemudian juga kami mendapat dispensasi dari Pemda, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Kadis. Jadi yang menjadi isu Pak yang saya kasih stabilo nih Pak, izin kami ini berakhir 31 Juli Pak. Artinya hampir mungkin 1 bulan lagi kami itu sudah nggak punya izin untuk bisa melewati jalan umum. Nah itu mohon nanti arahan
Tapi proper nggak yang kami lakukan, meskipun kami melewati